wabarakatuh. Hai teman-teman, hai sobat Himape, selamat datang di podcast Himape. Lebih dari sekedar suara. Nah teman-teman, kali ini merupakan episode ke-10 dari podcast Himape VIP UNM periode 2024-2025. Nah teman-teman, di sini kita mempunyai narasumber yang sangat luar biasa kali ini dan sangat berbeda nih. Kenapa? Karena narasumber kita kali ini berjumlah 4 orang, di mana mereka merupakan satu tim bersama, yaitu tim PKM peraih medali emas kategori poster Timnas 37. Wah, pastinya luar biasa sekali ya teman-teman. Dan pastinya juga nih teman-teman sudah siap untuk menginspirasi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya langsung saja teman-teman, kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Kak. Halo. Halo. Nah, sebelumnya juga nih Kak, bagaimana kabarnya? Berhubung lagi musim hujan nih, bagaimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat ya Kak. Oke, sebelumnya juga sebelum kita lanjut nih lebih jauh, tak kenal maka tak sayang, maka kita harus tahu dulu nih juga, dan pastinya teman-teman juga pada penasaran nih Kak, siapa nih kakak-kakak di sini dan pengen tahu lebih dalam mengenai mungkin dari jurusan apa, terus angkatan berapa nih Kak. Saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Kak. Silakan dari Oke, boleh Kak. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Asyid Fatan, berasal dari program studi bimbingan konseling atau jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan, itu angkatan 2021. Saya merupakan ketua dari tim Resilience Warrior peraih medali emas kategori poster di Timnas 37. Ya, perkenalkan nama saya Alvin Eki Tamsil dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Usia saya, tempat tinggal saya di Jeneponto dan dari angkatan 2021. Lanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inayah. Saya dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2021. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Reski Putri Yusuf dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan dengan kakak-kakak di samping saya, dan kebetulan saya angkatan 2020. Oke, baik, terima kasih Kak sudah hadir pada hari ini. Wah, sangat luar biasa sekali ya, karena podcast Himape mendatangkan teman-teman dari PKM yang dimana tema kita pada hari ini juga nih Kak, yaitu kita akan membahas dari mimpi ke puncak, kisah dibalik medali emas Timnas 2024. Tapi sebelum itu teman-teman, mungkin teman-teman di sini pada belum tahu nih apa sih itu tim PKM, terus apa sih itu perlombaan Timnas. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita lanjut nih lebih dalam membahas tentang tema kita pada hari ini. Silakan Kak. Salah satu bisa. Ketua tim saya mungkin. Oke, jadi terkait dengan PKM. Iya. Jadi PKM itu merupakan singkatan dari program kreativitas mahasiswa. Jadi PKM ini dilaksanakan setahun sekali. Itu diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Dan ini merupakan ajang nasional tentunya. Ini lomba yang sangat bergengsi. Istilahnya ini merupakan lomba tertinggi di skala nasional dari mahasiswa, seperti itu. Oke Kak, baik, selanjutnya nih Kak, kita langsung saja nih tanpa perlu lama-lama teman-teman, kita masuk pada pembahasan kita. So, jadi pertanyaan pertama kita kali ini, apa yang membuat kakak-kakak tertarik untuk meneliti topik yang telah dipilih? Tapi sebelum itu mungkin juga memperkenalkan, tadi kan sudah perkenalkan nih tentang tim dari PKM, terus sudah memperkenalkan apa itu Timnas. Nah kali ini apa sih, kan kita mengundang nih tentang perlombaan dan kemenangan kakak. Nah mungkin juga bisa jelaskan kepada teman-teman apa dari judul perlombaan, apa judul ya judulnya gitu, bagaimana Kak? Jadi judul kami di PKM itu papasan telur dan sapo, resiliensi remaja penyintas bunuh diri di Kota Daeng dalam perspektif teori korban. Oke, nah sebelumnya itu apa sih yang membuat kakak tertarik begitu untuk memilih topik tersebut? Mungkin bisa dibagikan pada teman-teman juga. Jadi kami tertarik meneliti judul tersebut, kembali lagi ke subjek penelitian kami, yaitu penyintas bunuh diri.
Nah, kami sangat ingin mengetahui bagaimana penyintas bunuh diri tersebut bangkit dari keterpurukan yaitu perilaku bunuh diri yang pernah dilakukan oleh penyintas bunuh diri tersebut. Jadi itu ya teman-teman, mengapa kakak-kakak di sini memilih judul topik yang mereka angkat yaitu tentang penyintas ya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman pembahasannya. Dan selanjutnya nih kita akan membahas yang kedua. Bisa mungkin kakak jelaskan tentang lebih detail mengenai proses penelitian yang dilakukan mulai dari pemilihan topik hingga penyusunan karyanya. Jadi sebelum tadi kan sudah dijelaskan nih tentang topiknya itu apa, terus ini kenapa memilihnya. Nah, kali ini mungkin bisa dijelaskan lebih rinci dari bagaimana itu proses penelitiannya hingga berkelanjutan bagaimana Kak? Ya, selalu paham. Iya. Oke Kak, tadi kan dalam proses namanya riset berdasarkan pastikan itu namanya penuh lah tantangan dan kita juga sudah dijelaskan sama salah satu tim saya bahwa katanya memang penyintas bunuh diri apalagi itu hal yang sulit ya Kak, karena itu kan tidak bisa kita lihat orang-orangnya yang memang menunjukkan bahwa dia adalah seorang penyintas bunuh diri dan itu memang harus benar-benar kita gali dulu. Nah itu adalah salah satu yang memang menjadi salah satu hal yang membuat kita tertarik buat mengambil judul ini. Dan memang kan apalagi sekarang urgensi tentang kesehatan mental, bagaimana seseorang menghadapi suatu situasi dan bahkan ada yang berakhir bunuh diri. Nah itu yang membuat kita tertarik. Nah Kak, kalau terkait tentang lebih dalam riset kami itu gimana ya? Ya apalagi kan di sini kita tuh memadukan nilai budaya Kak di dalam riset. Nah, ini itu adalah salah satu tantangan juga buat kami karena kami kan harus mencari informan atau subjek kita itu kan lumayan sulit. Nah, di situ juga kan kita memadukan nilai budaya dan itu gimana menilai dari nilai budaya ini kepada riset ataupun penelitian dari kami. Mungkin kalau lebih jelasnya mungkin dari ketua saya lebih paham. Ya, mungkin ada salah Kak Eh, tentang gimana sih ini prosesnya? terkait dengan proses riset. Iya. Jadi kan tentu riset ini itu ada tahapan-tahapannya. Terlebih lagi kami itu melakukan riset itu menggunakan metode kualitatif di mana bersifat deskriptif dan segala macam. Ini tentu perlu penggalian informasi lebih dalam kepada subjek kami itu remaja penyintas bunuh diri. Ini tentunya remaja penyintas bunuh diri ini menurut pengalaman kami sangat sulit untuk diwawancarai karena stigma negatif masyarakat itu masih melekat. Seperti kesehatan mental dikatakan bahwa orang yang pernah melakukan bunuh diri itu dianggap seperti orang gila ataupun aib bagi keluarga. Ini menyebabkan informan itu sulit untuk terbuka pada kami. Oke, baik. Itu tadi yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak sekalian. Tadi berhubung nih Kak, ada membahaskan tentang bagaimana itu tantangan yang dihadapi dari tim dalam proses penelitian. Nah, kita juga pengen tahu nih dari tantangan tersebut bagaimana sih tim mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dan sangat-sangat menonjol untuk dalam proses penelitian Kakak. Gimana nih Kak? Oke, kalau dari kami tuh pastinya banyak ya tantangannya. Mungkin itu yang tadi disebut salah satunya. Dan yang seperti yang dibilang tadi oleh Usna, kalau salah satu tantangan itu mendekatkan diri kepada informan supaya mau terbuka. Nah di situ juga kami pastinya tidak bisa memaksa dan pastinya butuh waktu lebih lagi supaya bisa mendekatkan diri ke informan dan alhamdulillahnya kami masih bisa untuk mengatasi hal tersebut. Dan mungkin juga pastinya dinamika tim juga sih. Itu paling menantang sekali. Oke, jadi tantangannya ini tidak hanya dari judul yang telah diangkat tentang prosesnya bagaimana, tetapi bagaimana cara kolaborasi di dalam tim yang menjadi tantangan yang paling dirasakan sekali perasaannya. Nah, iya. Oke, baik. Karena berhubung juga membahas mengenai tentang tim, nih Kak, bagaimana sih menurut Kakak nih? Dalam proses yang sudah cukup panjang dilalui, bagaimana kesan apa sih yang paling mungkin susah untuk kakak-kakak sekalian lupakan? Momen-momen yang paling berkesan bagi kakak sekalian dalam pengikutan kegiatan PIMNAS ini, apa yang dirasakan pertama kali mengetahui bahwa berhasil meraih kategori emas? Gimana Kak? Kalau itu sih Kak, jelas perasaan kita kan bangga dan
terus haru dan bahagia itu campur aduk lah Kak istilahnya. Mungkin bisa dilihat waktu itu pas pengumuman ada videonya. Itu muka dan ekspresi sudah tidak terkontrol bagaimana saking bahagianya bisa mendapatkan medali emas, yang dimana itu adalah semua impian orang-orang yang ada di sana. Dan ya kalau di dalam tim itu Kak, kayak yang paling berkesan itu kan namanya di dalam tim ada namanya dinamika. Dan memang kita harus sama-sama itu memahami ego, sama-sama harus pahami satu sama lain, dan itu memang mengerti dalam satu tim ya. Jadi kita bisa merasakan bahwa di dalam satu tim itu bagaimana rasanya kita harus menghadapi satu sama lain. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain ada tambahan tentang bagaimana sih itu apa yang paling berkesan nih selama proses perlombaan ini, selama proses dalam bekerja sama kakak-kakak sekalian. Mungkin ada yang mau mengungkapkan di sini nih Kak. Apa nih teman-teman? Iya, tidak apa-apa Kak. Silakan. Kalau yang berkesan di timnas itu alhamdulillah karena prestasi ini prestasi pertama yang mungkin di luar Makassar saya. Dan alhamdulillah mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari proses pertama, yaitu proses lolos pendanaan sampai ke timnas dan mendapatkan medali emas, dan juga dari dinamika kelompok di mana ada 5 kepala yang harus kami satukan, ada 5 sikap egois yang harus kami satukan. Apalagi kan Kak ini ajangnya itu kan bukan cuma 1-2 bulan, 10 bulan lama, jangka panjang. Jadi memang harus benar-benar ya kayak gitu. Sekali. Jadi kayak yang awalnya baku baik tiba-tiba muncul. Jadi kelihatannya sifat-sifat aslinya. Kelihatan pada saat timnasnya di timnasnya. Orang semua mempersiapkan bagaimana cara dapat emas. Tim saya malah berkelahi. Betul-betul keras banget. Betul. Sih. Wah, semua tekanan dari luar, tekanan dari tim juga lebih banyak. Dan ya sampai di timnas merupakan perjuangan yang terbayarkan, apalagi mendapat medali. Alhamdulillah semua capek bertengkarnya jadi baik semua mendapat medali. Insya Allah, wah luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi perjalanan di mana meraih medali emas itu sungguh sangat luar biasa, di mana kayak penuh kayak banyak tantangan, terus bagaimana luar biasanya kakak-kakak dalam satu tim menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, menghadapi tantangan tersebut dan berhasil meraih medali emas. Itu sungguh luar biasa sekali kakak-kakak. Oke baik, mungkin langsung saja pertanyaan selanjutnya ini. Di balik kesuksesan dari tim, di balik kesuksesan dari semua proses yang dihadapi, dijalani oleh tim, nah pastinya nih teman-teman, kakak-kakak ini tidak sendiri. Pasti ada mungkin keterlibatan dari yang di luar. Oke, yang saya maksud yaitu siapa saja orang yang paling berjasa dalam mendukung peraih medali emas ini. Kayak bagaimana? Apakah orang-orang tersebut, terus apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang yang telah berjasa sekali dalam membantu, mendukung, mensupport tim dari kakak sekalian? Gimana mungkin dari penyampaian? Karena jujur ini cerita dari saya itu awalnya Tunjuk menjadi ketua merupakan bukan pilihan saya, merupakan paksaan dari dosen pendamping. Dan saya berterima kasih sekali kepada Bapak Makarim SPD MPD, dosen pendamping saya. Mungkin kalau tidak dipaksa menjadi ketua tidak mungkin mendapatkan seperti yang sekarang ini. Jadi ya awalnya memang saya punya sahabat. Ini sahabat saya kan sering sama dari PKM sebelum-sebelumnya. Tapi harusnya di timnas tahun ini itu PKM tahun ini dipisah. Jadi itu merupakan kayak suatu keharusan yang bilang Harum, kamu punya potensi, kamu harus dipisah dengan sahabatmu ini. Mungkin dari situ terima kasih sekali kepada Pak Harum, karena kalau bukan karena beliau yang tidak sampai di tahap sekarang belajar dari pengalaman di PKM, pendanaan, timnas dan sebagainya. Dan juga tentunya orang tua, support orang tua, karena sempat bermalam di rumah teman itu hampir 1 minggu, pulang di rumah hanya mandi, sore pulang, tiba-tiba maghrib datang lagi ke rumah teman. Dan tentunya orang tua dari saudari Nabila support sistem yang sangat membantu, diwadahi kita, difasilitasi makanannya, tempat tidur dan sebagainya. Mungkin kalau dari saya support sistem itu.
Kalau dari teman-teman sendiri nih, bagaimana sih tanggapan dari teman-teman kakak-kakak sekalian? Apakah mereka juga berkontribusi dalam menyemangati atau bagaimana? Mungkin bisa jadi ceritakan nih. Mungkin ada salah satu. Kalau saya mungkin pastinya ada, karena jujur saya masuk PKM juga karena dia itu awalnya ajak saya masuk ikut PKM di timnya, cuman tidak tahu hari itu apa, tidak jadi, dan diarahkan ke beliau ini. Dan mungkin kalau bukan dia, saya mungkin tidak di sini juga. Pastinya selain yang tadi disebutkan, dan ya pastinya selain saya sebutkan kapan namanya tadi, Syawal, dia itu ketua PKM juga tahun PKM Center. Jadi kayak mungkin tidak di sini kak kalau bukan dia. Jadi ya. Oke, itu tadi ya pengungkapan juga rasa terima kasih kepada teman dari bagaimana mereka menyupport dalam proses tim begitu. Nah, selain dari orang tua, terus juga dari dosen, terus juga dari teman-teman, wah sangat luar biasa sekali ya, ternyata support system itu sangat penting, sepenting itu sehingga kakak-kakak di sini tuh berhasil sampai sekarang nih teman-teman, berhasil sampai di titik ini menjadi peraih medali emas. Wah, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa lain yang mungkin pas nonton nih termotivasi nih dengan cerita dari kakak-kakak bagaimana perjalanannya dan tertarik untuk mengikuti jejak kakak? Bagaimana? Apa pesan-pesan untuk teman-teman sekalian? Satu tak sebenarnya. Boleh kak, silahkan dari ketua mungkin. Dari pesan saya ke teman-teman, ya berdasarkan pengalaman saya, yakinlah pada diri Anda sendiri terlebih dahulu, karena kalau bukan dari diri kita, siapa lagi yang mau mengubah kita, itu istilahnya. Kemudian support system tentunya, carilah support system yang bisa mendukung kita untuk maju ke PKM ini, karena PKM ini bukan ajang 1-2 bulan, ini merupakan ajang 10 bulan dan nantinya terbayar di ajang Pimnas nanti ya. Jadi PKM ini merupakan lomba yang bergengsi, jadi manfaatkan momen ini untuk kita teman-teman bisa mendaftar juga ikut dalam PKM Center ini, cari dosen pendamping dan teman-teman yang bisa membantu nanti di PKM tahun ini. Seperti itu. Kalau pesan saya kepada teman-teman yang ingin mengikuti jejak kami, yaitu jangan pernah merasa cukup. Teruslah berkembang, teruslah cari apa yang kamu inginkan. Karena dalam teori story eksistensialisme itu mengatakan bahwa carilah kebahagiaan dengan caramu sendiri. Mungkin kalau dari saya tuh mungkin lebih pesan sih kak ke teman-teman mahasiswa lainnya yang mau ikut juga. Mungkin yang terhalang karena merasa ragu, kayak merasa dirinya itu tidak mampu dan lain-lain. Ini dari pengalaman pribadi. Jangan harus keluar dari zona nyamannya. Karena saya juga jujur sampai sekarang bahkan tidak nyangka bang sampai di sini. Cuman karena modal nekat sampai di sini. Jadi kayak harus dibuang semua pikiran-pikiran jeleknya. Kalau kata ketua saya, afirmasi positif dirimu. Kalau dari saya sih kak, mungkin 3 kata. Percaya diri, 3 kalimat kak. Percaya pada dirimu, yakin pada dirimu, dan jadilah limited edition daripada orang lain. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kan mahasiswa sekarang itu kan selalu mau jadi selalu mau berada di zona nyamannya. Dan gimana? Iya betul. Dan kebetulan juga kan anak-anak mahasiswa sekarang itu kan kayak banyak yang namanya tidak percaya sama dirinya sendiri, sehingga malah dia tidak mengubur sendiri potensi dirinya. Nah itu salah satu pesan saya, mungkin kita harus percaya diri kita sendiri dan yakin bahwa kita tuh sebenarnya bisa. Dan saya juga mau berpesan kepada teman-teman yang mungkin mau ikut PKM tahun 2025, cepatlah, karena kebetulan Pimnas tahun ini kan di Unhas, jadi kita harus membalakan ke Sulawesi Selatan di tingkat nasional. Keren sekali ya teman-teman, bagaimana kakak-kakak sekalian memotivasi kita pada hari ini, dan juga bagaimana saran dan pesan kepada teman-teman sekalian. Wah, luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir nih kak, sudah ada di pertanyaan terakhir, yaitu setelah meraih medali emas Pimnas, apa sih rencana kakak-kakak ke depannya? Dan apakah ada bidang lain yang ingin diketahui
atau cita-cita yang ingin dicapai? Mungkin bisa satu-satu dulu nih. Iya. Oke Kak, setelah meraih kemarin emas poster di BIMNAS 37, karena kebetulan saya angkatan 22 ya, berarti masih ada kesempatan sekali lagi buat ikut BIMNAS, dan saya mungkin itulah rencana saya selanjutnya. Saya berusaha untuk bagaimana meraih itu kembali Kak, karena kebetulan kan di UNM itu belum ada yang namanya, belum mencetak sejarah yang namanya prestasi medali emas presentasi. Nah saya ingin berusaha mendapatkan itu. Nah kalau terkait skill Kak atau bidang, karena kemarin saya kebetulan ya Resa, tapi saya mungkin tidak mau ke bidang lain lagi karena saya cukup bagus, merasa lebih menarik di Resa itu Kak. Kalau saya seperti itu. Kalau mungkin dari saya, karena saya juga angkatan 21 nih, angkatan mahasiswa akhir, mungkin kalau sekarang selesaikan skripsi dan lanjut S2 sih, itu kalau saya. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak. Kalau dari saya tentunya untuk selanjutnya itu menyelesaikan kelas akhir, itu skripsi, dan setelah itu mungkin untuk melanjutkan pendidikan setelahnya, yaitu jenjang S2. Ya, mungkin sama dengan kemarin. Jadi ya sekarang fokus kerja tugas akhir skripsi, karena ya ini tuntutan dari berbagai macam nih, kapan selesai ya. Tuh. Kemudian kalau ada rezeki insya Allah lanjut S2 dan berusaha cari beasiswa untuk penelitian. Itu mengurangi beban orang tua. Seperti itu ya teman-teman. Berhubung ini sudah merupakan pertanyaan terakhir, dan di sini banyak sekali dari semua pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, banyak sekali yang bisa teman-teman ambil, yaitu dari bagaimana motivasi kakak-kakak di sini, terus bagaimana saran dan pesan terhadap kita semua pada hari ini. Wah, dan itu sangat luar biasa nih buat kita semua teman-teman, menjadi motivasi yang luar biasa untuk bagaimana kedepannya kita, apalagi yang tertarik nih untuk melakukan penelitian-penelitian, boleh banget nih join kakak-kakaknya. Nah, untuk itu saya selaku host pada hari ini pamit undur diri, dan terima kasih kepada kakak-kakak sekalian telah hadir pada hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman.